For Indonesia, the price is death. Hey guys, it's Nessy and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Ketika aku nanya ke kalian, how are you guys? Aku bener-bener bacain loh kalau misalkan kalian jawab kayak Nessy, aku lagi gak enak badan, atau aku lagi bete, atau aku semakin lama belajar dari rumah, semakin hilang sel otak aku. Semangat you guys. Aku juga ngeliatin adik-adik aku belajar dari rumah, sepupu-sepupu aku kerja dari rumah. It's not easy, I understand. Memang tambah lama tidak tambah mudah, tapi semangat. If you think about it, kalau kalian pikirin, kita nih di tengah-tengah some kind of sejarah, dimana kayak mungkin di masa depan bakal diingat kayak, oh 2020 adalah salah satu tahun terburuk dalam abad ini karena adanya pandemi COVID-19. So kita memang harus menguatkan diri. But we're all in this together. Kita semua bareng-bareng guys melalui ini bersama-sama. Semangat. So anyways, untuk menghibur kalian tapi juga kayak sambil belajar bareng, cause education can be fun sometimes. Hari ini kita akan sekali lagi melihat terjemahan bahasa Inggris yang mungkin perlu dipertanyakan. So sejak video pertama dimana kita membahas tentang kata-kata atau slogan-slogan yang mengandung unsur English fail atau bahasa Inggris gagal. Banyak banget dari kalian yang secara konstan selalu nge-tagin kita, ngirimin DM, bahkan ke email, materi-materi yang bisa dipakai di part 2. So hari ini kita sekali lagi akan membahas dan melihat-lihat dan belajar bareng dari kekeliruan bahasa Inggris, para pembuat banner, iklan, plang, dan lain-lain. So without any further ado, let's get to the list. Panjang juga ya intronya ya. Oke, kita akan mulai dengan yang ini. Paket wedding mulai 4 jutaan. Jadi ini kalau yang ini bisa typo, mungkin typo. Tapi kalau segede gini kan bagian paling penting dari bannernya tapi salah. Kemungkinan besar dia tidak tahu bahwa wedding itu D-nya yang 2, bukan E-nya. Kalau ini bacanya wedding. And that's a completely different thing. Mungkin ilegal di Indonesia. So let's not do anything weed here. Yeah, wedding. W-E-D-D-I-N-G. Wedding. By the way, ini kayak cukup good deal ya. Paket wedding mulai 4 jutaan. Mungkin ada dari kalian yang tertarik. Karena ini lagi wedding season banget gak sih? Kayak everybody's getting married. Next, foto studio. Cetak foto dari HP Bluetooth. CDR, Vladis, MMC, scan foto. Yang menarik, ini foto studio sama cetak foto udah bener. Begitu bagian nulis yang terakhir apa ya? Oh ya, scan foto. Fotonya kayak di atas pak. Enggak, POTO. Why? Space-nya masih banyak loh pak. Kenapa hanya diasingkan? Bluetooth kurang E, blue, B-L-U-E, tooth kayak gigi, T-O-O-T-H, Bluetooth, gigi biru. Flash disk itu F-L-A-S-H-D-I-S-K, scan, S-C-A-N, foto, kayak di atas. Oke, next. Kaget aku. Slip and fall down carefully. Loh, kok ini kalau ditranslatein bahasa Indonesia, tergelincirlah dan jatuh dengan hati-hati. Biasanya kan hati-hati, jangan sampai tergelincir atau jatuh. Ini kalau jatuh dan tergelincir, hati-hatilah. Ini kayaknya translatannya sih yang salah. Mungkin bahasa ini Mandarin atau kayaknya Mandarin ya. Struktur bahasanya tuh berbeda sama bahasa Inggris. Jadi bingung gitu. Biasanya kalau di bahasa Inggris ketika ada warning untuk tempat yang berbahaya tuh yang diomongin tempatnya gitu, kayak tempat ini slippery gitu, kayak bisa membuat Anda tergelincir, kayak tempatnya licin gitu, bukan orangnya kayak hati-hati Anda bakal jatuh. Ya nggak sih? Ya kan? This place atau this road atau this area is slippery, watch your step. Hati-hati gitu, bukan kayak hey, Anda yang hati-hati jangan sampai kepleset. Does that make sense to you? Next. Thanks you for come to visiting us. Terima kasih atas kunjungan Anda. Thanks pakai K. Okay, this is important. Aku sering banget ngeliat orang nulis thanks you. Jadi kalau udah ada S-nya nggak usah pakai you. Kayak thanks itu udah pendekan dari thank you. Jadi kayak thanks gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau pakai you,
tulis aja thank you. Kecuali kalau misalkan kamu ngomongin subjeknya tuh orang lain, kayak misalkan he thanks you, dia berterima kasih kepada kamu gitu, ngerti nggak? Tapi kalau kamu mau bilang cuman terima kasih ya gitu, thank you atau thanks tuh. Jadi thanks you itu salah, for come juga salah. Biasanya ketika kata menggunakan for itu ketemunya sama yang akhirannya ing. Jadi for coming karena menunjukkan aktivitas. Jadi thank you for coming. Nah, di bawahnya itu kebalikannya. Ketika kamu pakai to, biasanya kalau present tense dia nggak pakai akhiran ing. Jadi thank you for coming to visit us. Visit juga pakai v, bukan pakai f. Ini visit. Di bahasa Inggris, v sama f itu bacanya beda banget, guys. Kalau di sini orang yang namanya depannya V, misalkan Vida, itu baca tetap Vida kan? Atau Veronica, di sini dibacanya Veronica. Padahal kalau di bahasa Inggris ini dibaca V, jadi berat V, dan ini dibaca F, Vitria, Vitria. Jadi kalau ini bacanya jadi visiting, bukan visiting. So, thank you for coming to visit us. Get it, get it, get it? Seru juga ya, kayak next. Wow. Maaf guys, aku shock. Welcome tourist, we speak English. Tapi welcome-nya kurang. Tourist itu tourist. We speak pasti kalian tahu, S-P-E-A-K. Kalau ini bacanya speak. Bedanya apa yo? Gila, ini kayak quiz ya hari ini. Semoga seru ya guys. Bedanya E-A sama I kalau di bahasa Inggris. Kalau ini aku bacanya speak, speak. Yang asli adalah speak. Kedengeran gak bedanya? Please tulis di bawah kedengeran atau tidak bedanya. Karena aku juga pernah belajar bahasa Mandarin, dimana shirt sama shirt di kuping aku sama. Kayaknya barusan aku juga bilang sama, tapi gurunya bilang beda gitu. So aku kayak bedanya di mana? Tapi ini kalau I speak, ini speak, 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 speak. Shit, sheet. Lip, leap. Oke? Tapi aku harus bilang bahwa terkadang tuh orang bisa ngomong, belum tentu mereka bisa menulis. Karena banyak orang yang juga belajar dari experience. Kayak mereka misalkan udah tinggal di tempat yang banyak turisnya, akhirnya karena mereka sering ngobrol sama turis, mereka bisa bahasa Inggris. Tapi karena mereka tidak pernah belajar di sekolah, jadi mereka juga nggak tahu sebenarnya cara menulis yang benar gitu. Jadi menurut aku ya, walaupun sedikit ironis gitu ya, welcome tourists, we speak English. Selamat datang turis-turis, kami bisa berbahasa Inggris tapi tulisannya salah-salah gini ya, tapi mungkin mereka memang bisa berkomunikasi dengan Inggris ya kan. We don't know. Next. Private. Bahasa Inggris 1 bulan bisa berkomunikasi. Sekali lagi, kayak berkomunikasi dengan berbahasa Inggris itu nggak bisa 100% disamakan. Makanya ketika aku ngelihat orang yang lagi belajar bahasa Inggris, aku selalu mengapresiasi mereka. Karena goal orang itu bisa berbahasa Inggris beda-beda. Ada yang mau berkomunikasi doang, atau ada yang mau menguasai bahasanya. Dua-duanya nggak ada yang salah menurut aku. Sebenarnya guys, menurut aku esensinya bahasa itu kan untuk berkomunikasi kan. Nah, untuk berkomunikasi doang, kalian nggak butuh untuk menguasai bahasanya. However, ketika kalian menguasai bahasanya, lebih baik mengerti grammar, mengerti banyak kata-kata. Ketika kalian mencoba mengekspresikan diri, itu lebih mudah. Dan ketika kalian berbahasa pun, ketika kalian berkomunikasi, itu bakal lebih mudah. Tapi untuk ngerti-ngertian, untuk bisa ngomong, ya dasarnya aja cukup gitu. Tapi ya menurut aku, kalau kalian menawarkan jasa sebagai tutor bahasa Inggris, walaupun bilangnya cuman ya 1 bulan bisa berkomunikasi ya kan, setidaknya menunjukkan gitu loh dalam flyer kalian bahwa iya saya bisa gitu bahasa Inggris. Kalau private-nya aja salah tulisannya, kemungkinan orang yang baca kayak mungkin saya bisa ngajarin dulu sebelum saya belajar dari bapak. Private nggak ada E-nya ya. Kalau ini private bahasa sayap kali ya, kan pri. Udah. Mesti di stop. Next. Service HP, software. Oh ini bener, software, hardware. Oh my god, maksudnya hardware. No sinyal, mati total, blank. Kenapa A-nya 2? Blank LCD, mic mati, speakernya spiker ya tulisannya. Spikernya mati. Spiker tuh kenapa anjing ya? Keypad macet. Oh my god, keypad. Keypadnya macet. Hank. Tom Hank. Hang. H-A-N-G. Keypad. Speaker. Ini bukan speaker atau spiker.
speaker kayak yang tadi. Blank hanya satu sama hardware. Dia denger di mana? Halfware. Software. Oh, dia tuh cuma ganti so-nya jadi H. Ya kalau ada soft, kenapa nggak ada half? Logic. Next. Translate bahasa Inggris Japan. Hah? Bentar. Translate bahasa Japan Inggris. Margonda deket stasiun UI. Deket kamu tinggal. Itu tetangga kamu ya? Jangan-jangan ini usaha kamu. Translate bahasa Japan, dia pakai Japannya bahasa Inggris, Inggrisnya bahasa Indonesia. Terserah dia deh. Translate-nya juga translate. Translate bahasa Indonesianya terjemahan atau menerjemahkan. Aku nggak ngerti sih translate menerjemahkan bahasa Jepang Inggris tuh maksudnya gimana. Dia kayaknya udah bikin gede bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Jepang dulu, masukin di bawah. Dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Oh, menarik. Kalau dia memang translate dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris, itu sangat menarik. Kenapa? Kenapa dia mau menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris di Margonda gitu? Apakah di Margonda banyak orang Jepang yang mencari translatean ke bahasa Inggris di Indonesia? Apakah Margo City ternyata tempat berkumpul Yakuza? Aku juga nggak tahu. Gimana kamu mau translate bahasa Jepang ke bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris aja salah translate-nya? Udahlah, good luck sama bisnisnya, Pak. Next. Dapatkan stiker glow in the dark. Bisa di dalam kurung ada bisa menyala dalam gelap. Enggak, Pak. Ini tulisannya bisa menyala dalam bebek. Dalam kemasan sosis siap makan. All war. Oh, all war? Semua perang, siap makan semua varian. Menarik. Kenapa sosis ngasih stiker glow in the dark di dalam packagingnya? Ini macam-macam bandar. Masukin hadiah di dalam sosis. Stiker glow in the dark. Menyala di dalam bebek. Dark. D-A-R-K. D-U-C-K itu Paman Gober. Next, dicari desainer grafis freelance. Desainer grafis freelance. I'm gonna give him a slack. Aku bakal mencoba mengerti dia karena kadang-kadang tuh otakku juga kayak gini nih, bekerjanya di mana aku nggak tahu sebenarnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kayak kadang aku baca artikel bahasa Inggris, tapi di otakku aku mikirnya aku baca artikel itu di bahasa Indonesia, terus aku bingung, gila, kok ini udah diomongin di Indonesia? Padahal itu ternyata aku baca di BBC UK atau apa gitu. Jadi mungkin dia juga sama kayak graphic, PH-nya pakai bahasa Inggris, IS-nya bahasa Indonesia. Inklusif. Freelance though, bukan tanah gratis. Enak dong kalau dapet tanah gratis. Freelance. Gini yang bener. Next. Oke, next ada ini di sekolah nih ya kayaknya. Ini pelang di sekolah. Reaches you aspiration is sky high. Aku mau nangis. Ini sekolah apa sih, boleh dikasih tahu nggak di bawah? Mungkin mereka mau hire aku buat kayak kasih referensi aja kalau mau bikin spanduk. Kata-katanya apa gitu. Capailah cita-citamu setinggi langit. Reaches you aspiration is sky high. Aku yakin 100% kalau kalian masukin capailah cita-citamu setinggi langit di Google Translate, ini artinya nggak gini. Coba, apa ya? Achieve your dreams as high as the sky. Achieve your dreams as high as the sky. Itu aja nggak terlalu bener, nggak enak gitu loh di kuping, tapi nggak sengaco ini. Kayak ini siapa yang translate? Aku nggak ngerti. Apa dia nggak pakai Google Translate? Reaches, like it's not even a word. Reaches. Aku nggak tahu. Ini bapak ibu gurunya dapat kata-kata reaches dari mana. Aku nggak pernah mendengar kata-kata ini seumur hidupku, reaches. So, ini sebenarnya bahasa Inggrisnya strukturnya udah sangat salah. Kalau diartikan bahasa Indonesia kayak capai kamu aspirasi adalah tingginya langit. Reach for your dreams even if it's sky high. Ada kata-kata yang lebih cocok sebenarnya, hang your dream as high as the sky. Kalau di bahasa Indonesia emang aneh, kayak gantunglah mimpimu setinggi langit. Atau kata-kata yang sering juga digunakan di bahasa Inggris tuh dream higher than the sky. Mimpilah lebih tinggi dari langit. Jadi kalau di Indonesia kita bilangnya capailah cita-cita setinggi langit. Kalau di bahasa Inggris lebih common, lebih umum untuk bilang mimpilah lebih tinggi dari langit gitu, dream higher than the sky. Karena ini jatuhnya kayak frase gitu, nggak ada yang benar dan salah. Yang pasti salah itu ya reaches you aspiration is sky high.
Next, super saloon. Die. Mati, facial. Nama orang facial ya maksudnya. Kenapa dikasihin H ya? Facial, messes. Mungkin facialnya pakai messes kali. Taburin. Luben. And children cutting hair. Oh my goodness. Memotong anak kecil. Oh, wow. Dye. Yang pertama tuh kayak dye. Maksudnya kayak dyeing hair kayaknya. Ngecat rambut, facial, pijat, tuh kan jadi bingung aku. Massage dan potong rambut anak, tapi bukan children cutting. Apa sih kalau bahasa Inggris? Haircut for children? Haircut kids. Kids haircut? Kids hair salon, kids hair cutting. Biasanya semua industri itu punya kayak kata-katanya sendiri. Aku nggak tahu kalau misalkan motong rambut anak itu apa. Mungkin kayak children's haircut atau apa. Yang jelas bukan children cutting ya. Serem banget. Motong anak. Udah yang pertama dye. Terus ada facial pakai messes. Next, your fitness for male and female. Untuk surat dan face surat. Female apa coba? Ini maksudnya buat laki-laki sama perempuan, male sama female. Ini kayaknya basic ya, pasti kalian juga tahu. Next, oh my god. NKRI, price, die. As much as I value your nationalism. NKRI harga mati, bukan NKRI price die. Kalau NKRI price die, nanti rupiah. Sebenarnya juga tetap salah sih. NKRI harga mati itu nggak ada di bahasa Inggris. Jadi kalau ditranslate nggak bisa NKRI harga mati. Gimana ya, NKRI harga mati? I would die for Indonesia. Mungkin ada kalian yang English speaker yang tahu apa yang kata lebih cocok untuk NKRI harga mati. Besides, I would die for NKRI. Saya rela mati untuk Indonesia. Jadi kayak nggak bisa NKRI harga mati karena nggak bisa dimasukin ke tempat lain juga. Kayak Britania harga mati juga nggak ada gitu. For Indonesia, the price is death. Serem ya. Like, simply, I would die for Indonesia. Tapi emang nggak sepatriotis NKRI harga mati. Udah nggak bisa, guys. Ada hal-hal yang kita tidak bisa translate ke bahasa Inggris dan memiliki efek yang sama. Banyak juga hal-hal di bahasa Inggris yang tidak bisa dikirim ke bahasa Indonesia dan rasanya sama, itu juga banyak. Kayak apa ya? Spill the tea. Spill the tea. Tumpahkan tehnya. Nggak enak. Spill it. Tumpahkan. Berantakan. Lempar emak ntar. Atau break a leg. Jangan lupa patahkan kaki ya. Serem. Esensinya tuh nggak gitu kan. Ada beberapa hal yang we just can't mess with, so give it up. Next. Ini status Facebook. Random juga ya, ini kayak ada tadi pelang, ada tiba-tiba ada status Facebook orang. Halo Mas Haji. Beraninya sindir gombal di belakang, tapi pas fast to fast dia malah bungkam. Kegugu-megu. Fast to fast? Fast to furious? Face to face? Berani sindir gombal di belakang, tapi pas face to face. Ya, tatap muka. Bukan cepet kecepet. Kegugu-megu apa? Kenapa dia nggak ngomong bertatap muka aja ya? Mungkin lebih kerenan fast to fast. Dia malah bungkam. Oke. Kegugu-megu apa sih? Kegugu-megu. Adakah yang tahu kegugu-megu apa? Komen di bawah. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir. Ini terakhir Facebook juga ya. Ken Zuckerberg. Wow. Dude, nanti di blur aja ya fotonya, kita tidak mau didatangi santet dari Ken Zuckerberg. Tonight I am graduation. Oke, aku bakal baca langsung translate bahasa Indonesia. Malam ini saya lulus. Saya undangan kamu semua untuk makan rumah kami karena saya tahu suatu hari nanti saya juga akan makan rumah kamu. Saya akan mati 5 ayam, 3 cewek dan 2 cowok untuk makan kamu semua, dan aku akan minta papaku untuk masak mamaku. Thank you. Wow, Ken, are you okay? Hai Barbie. Oke, ini mestinya. Tonight I am graduating.
malam ini saya akan lulus. I invite you all to eat at our house. Saya mengundang kalian semua untuk makan di rumah saya karena saya tahu, because I know someday I will eat at your house too. Itu sedikit aneh di bahasa Inggris tapi nggak apa-apa. Karena saya tahu bahwa suatu hari nanti saya akan makan juga di rumah kamu. I will dye 5 chickens. Kayaknya maksud dia I will cook 5 chickens. Saya bakal masak 5 ayam, 3 untuk binatang kita biasanya tidak menggunakan girls or boys. Jadi untuk ayam cewek itu hen dan cowok itu rooster atau cock. To eat you all. Itu kalau di bahasa Indonesianya untuk makan kalian semua, tapi kalau untuk dimakan pasif, for you all to enjoy atau to eat. And I will ask my father to cook my mother. Ini sedikit bingung aku sebenarnya. Aku akan meminta ayahku untuk masak ibuku. Itu kayak bentar. Mungkin maksudnya aku bakal minta bapakku untuk minta ibuku masak, ya nggak? Kenapa nggak dia aja yang minta ibunya? Iya, kenapa dia nggak minta ibunya masak ya? Kenapa harus lewat papanya? Nggak tahu deh. Thank you. At least thank you bener. So yeah, so there you have it you guys. I hope that was enjoyable. Semoga seru videonya. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya. Aku mau denger dari kalian. Kalau misalkan ada translatean dari yang tadi kita bahas yang lebih pas, tulis aja di bawah. I really don't mind it. Apalagi kalau misalkan jawabannya kayak, Nes, ini kayaknya lebih cocok deh. I think it's really cool that we get to share. Menurut aku keren aja kalau kita kayak saling sharing informasi gitu kan, biar kita semua tahu pinter. Nggak harus yang kayak oh my god, maksudnya kan gini kayak I'll punch you. Anyways, komen di bawah kalau misalnya kalian juga pernah ngeliat pelang-pelang lain atau bahkan status orang-orang di sekitar kalian. Nggak harus ditulis namanya, kayak pingin banget nih benerin tapi nggak berani, takut nyakitin hati. Komen aja di bawah, ceritain di bawah, nggak apa-apa, spill it. I love when people spill the tea. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. Thank you banget semuanya yang udah request ini, that was really fun. Dan kalau misalnya kalian punya request juga yang berhubungan dengan bahasa Inggris, bisa juga ditulis di bawah. Kita bakal coba untuk bacain semua komentar kalian. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalnya kalian suka video, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Jajaja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. A 1, a 2, a 1, 2, 3.